Assalamualaikum Ibu Ira, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Endang. Kabar baik, Bu. Alhamdulillah baik. Bu Endang sendiri, apa kabar, Bu? Alhamdulillah Bu, sedikit baik sih hari ini. Ibu Ira, apa Ibu Ira punya waktu hari ini? Oh, tentu saja, Bu. Ada hal apa ya, Bu ya? Iya Bu, saya ini ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk berbagi cerita dengan saya? Tentu saja, Bu Endang. Memangnya setelah berbincang-bincang dengan saya, apa yang Ibu harapkan? Alhamdulillah. Iya Bu, saya ingin nanti ke depannya setelah saya berbincang dengan Ibu Ira, saya berharap menemukan solusinya dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Oh, begitu ya, Bu ya. Tentu saja boleh, Bu. Malah saya senang berbagi dengan Ibu Endang. Kalau boleh tahu, permasalahan apa, Bu Endang, yang Ibu hadapi? Seperti itu ya, Bu, ya? Iya Bu, permasalahannya terjadi di dalam kelas terhadap murid-murid saya di kelas Bu. Oh, begitu. Begitu ya, Bu Endang, ya, dengan murid-murid Ibu. Kalau boleh saya tahu, Bu, permasalahan dengan murid-murid Ibu itu, seperti apa ya, Bu, ya? Begini Bu, di dalam kelas saya itu ada terdapat beberapa murid yang mengalami kesulitan untuk memahami pembelajaran yang telah saya sampaikan Bu. Oh, begitu ya, Bu. Kalau boleh tahu, kira-kira penyebab beberapa murid Ibu ini kurang atau tidak memahami dan kesulitan dalam memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan, itu kenapa ya, Bu, ya? Saya lihat sepertinya ada beberapa faktor Mhm, Bu yang menyebabkan anak-anak tersebut mengalami kesulitan Bu. mmm, gitu ya, Bu, ya. Ada beberapa faktor. Kira-kira, Bu, faktor apa yang memungkinkan yang bisa mengakibatkan hal itu terjadi, Bu? Iya, Bu. Sudah saya tanyakan, setelah saya menemukan permasalahan tersebut kepada anak-anak itu, dan ada yang menjawab, bahwa dia belum sarapan, Bu, setiap Mmm, pagi dari rumah. Nah, ada iya. juga anak yang lain yang saya tanya, mereka memang memiliki pemahamannya masih lambat, Bu, anak tersebut agak lambat menerima pembelajaran, ya. Oh, begitu ya, Bu, ya. Ada yang tidak sarapan ya, Bu, ya. Ada yang memang daya serap anak itu lambat. Jadi sebenarnya seberapa besar, Bu, harapan Ibu dari murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan? Mmm, Kalau harapan saya sih, Bu, tidak hanya anak-anak yang ada di dalam kelas. Mhm. Set Setelah saya menerapkan pembelajaran itu, mereka paham dengan menjawab pertanyaan yang saya berikan. Artinya kan saya dapat mengetahui bahwa anak memahami, dan saya harap mereka bisa fokus, Bu, tidak hanya seperti melamun atau menggeleng-geleng saja di saat ditanya. Iya, paling tidak ya, Bu, ya, ada memberikan respon yang baik begitu, respon yang Iya, positif terhadap pembelajaran, iya. iya, iya, Baik, Bu. betul, Bu. Setelah Ibu Endang mengetahui beberapa penyebab permasalahan ini, bagaimana kira-kira langkah Ibu Endang untuk mengatasinya? Iya, Bu. Saya terpikir sih, oleh saya beberapa langkah yang Mhm, akan saya ambil. Hal yang pertama yang saya lakukan ya, Bu, mhm, bagi murid yang tidak sarapan tadi,
Saya akan sering-sering mengingatkan anak tersebut bahwa sarapan itu sangat penting dilakukan di rumah, dan saya akan membangun komunikasi kepada orang tua murid tersebut bahwa memberikan informasi kepada orang tua pentingnya sarapan, dan nanti meminta orang tua itu memberikan sarapan anak di rumah setiap hari. Dan kalau untuk anak yang memang dari segi pemahamannya lemah Bu, saya berpikir untuk memberikan bimbingan yang lebih dari teman-teman yang lain. Mungkin saya akan alokasikan waktu di luar jam Oh, pembelajaran. Oke. iya. Baik, Bu Endang. Itu rencana yang sangat bagus menurut saya, Bu. Di mana Ibu Endang mengingatkan para murid tentang pentingnya sarapan. Kepada murid yang tidak sarapan tadi, sehingga kurang fokus ya, Bu, ya. Oke. Kemudian untuk siswa yang agak lemah ini, Ibu Endang memberi bimbingan lebih nih. Nah, menurut Ibu, bimbingan seperti apa yang akan Ibu berikan? Ya, kalau menurut saya Bu, bimbingan itu dapat saya berikan berupa latihan-latihan soal tentang pemahamannya, dan setelah dipelajari mungkin latihan lagi yang lebih begitu. Jadi nanti anak bisa lebih mengasah kemampuannya dan mengetahui sampai mana tingkat pemahamannya. Ya. Iya. Oh, begitu ya, Bu, ya. Tetapi tetap Ibu bimbing terus-menerus gitu ya, Bu, ya? Begitu ya? Iya, dibimbing sampai selesai sih rencananya Bu. Iya. Sampai mereka, bisa berarti ya, Bu, ya? Baik, Bu. Kapan kira-kira Ibu melaksanakan bimbingan tersebut, Bu? Hmm, tentunya saya akan menerapkannya secepatnya. Rencananya hal itu tentunya tidak akan mengganggu teman-temannya yang lain. Biasanya saya berencana ini akan menerapkannya sesudah pulang sekolah, Bu, setelah Mhm. habis jam pembelajaran. Jadi tidak akan mengganggu teman-temannya yang lain. Oh, iya. Bagus itu, Bu. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana pelaksanaan masalah ini, Bu? Nah, ini yang akan Ibu terapkan nanti itu, Bu? Ya, ya. Tentunya saya akan melakukan secara kontinu, bertahap, terus secara terus-menerus, Mhm. konsisten tentunya Bu, sampai Iya. memang terlihat nantinya perubahan yang terjadi pada diri murid saya tersebut. Oke. Mhm. Oh, iya, Bu. Terus kira-kira kapan saja, kira-kira siapa saja, Bu, yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini, Bu? Hmm, tentunya komitmen yang telah saya buat ini harus mendapat dukungan dari kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat di sekolah, Mmm, dan yang terlebih karena berkaitan dengan peran orang tua, mhm. saya akan meminta bantuan dari orang tua untuk bekerja sama dan tentunya rekan-rekan di sekolah. Gitu. Oh, iya. Saling berkolaborasi ya, Bu, ya, untuk hasil yang lebih baik gitu. Iya, iya benar Bu. Oke, Ibu. Kemudian bagaimana, Bu, tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan untuk ke depan? Hmm, saya rencana akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan tersebut, Bu. Di sini saya akan lebih memperhatikan dalam artian mengontrol dan mengukur sampai mana kemampuannya, dalam artian setelah misalkan beberapa waktu saya akan uji sampai mana tahap dia memahami dan menangkap apa yang sudah saya berikan. Iya, bagus sekali rencana Ibu ini. Berarti ke depannya siswa lebih dapat fokus ya, Bu, ya, dalam memahami pelajaran yang Ibu sampaikan. Nah, Ibu akan terus menjalin komunikasi juga yang baik dengan orang tua murid
dan Iya, Ibu betul. juga memberikan bimbingan kepada yang lebih membutuhkan, begitu ya, Bu, ya? Iya, Nah, betul, Bu. ya, baik Bu Endang. Dari perbincangan kita ini, Bu, kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu Endang sekarang nih? Alhamdulillah, Bu, setelah berbincang dengan Ibu Ira, saya merasa sedikit lega karena sudah berbagi cerita dengan Ibu dan mendapatkan solusi yang baik begitu, Bu, atas permasalahan yang telah saya hadapi di kelas, Bu. Iya. Alhamdulillah ya, Bu, ya, kalau begitu, Bu Endang. Nah, ini saya rasa juga perbincangannya sungguh luar biasa, Bu, dan saya harap Ibu Endang mudah-mudahan bisa melaksanakan yang sudah Ibu rencanakan, yang tadi penuh dengan semangat, Ibu, ya. Ya, ya, insya Allah, Bu, saya akan lebih semangat dalam membimbing murid-murid saya di sekolah. Iya, amin. Baik, Bu Endang. Kira-kira ada hal lain lagi, Bu, yang ingin Ibu bicarakan? Saya rasa sudah cukup, Bu, untuk masalah ini. Iya. Terima kasih, Bu, atas waktunya yang telah diberikan mendengarkan saya berkeluh kesah dan akhirnya saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi saat ini. Iya, sama-sama, Bu Endang. Baik, Bu Endang, kalau begitu saya mohon undur diri dulu ya. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih.